Halo semuanya, perkenalin, nama gue Irsyad. Gue angkatan 2016 sastra Jepang Unsada, dan di kampus gue mengikuti Kaiwa Club dan juga Karta Club. Gue pergi ke Jepang dengan program namanya HUSA, atau kepanjangannya itu Hiroshima University Study Abroad. Itu program pertukaran pelajar yang mana Universitas Dharma Persada dan Universitas Hiroshima di Jepang menjalin kerjasama dan mengirimkan pelajar setiap tahunnya. Gue berangkat bulan September 2019 dan pulang pada bulan Agustus 2020. Bisa dibilang 11 bulan, atau kalau mau digenepin jadinya 1 tahun. Biaya utama yang diperlukan buat kesana itu yang pasti akomodasi, pesawat, terus juga tempat tinggal, terus makan pastinya. Terus untuk biaya utama, untuk biaya sekolah di sana itu nggak ada, karena di sana itu kita gratis sebagai pertukaran pelajar. Jadi kita tinggal ikutin pelajarannya aja di sana. Buat mata kuliah itu kita di sini ngambil apa aja, terserah kita, apapun kita mau. Tapi dengan satu syarat, itu adalah profesor atau dosen yang ngajar itu ngizinin kita. Makanya di sana itu biasanya sebelum kita ngambil pelajarannya, kita harus email dulu ke dosennya. Pak, saya boleh ikut atau enggak? Misalnya boleh, oke, ya udah berarti kita bisa ikut ke kelasnya dia. Itu. Buat contoh-contohnya itu sebenarnya di sana gue ngikutinya enggak yang normal kayak bahasa Jepang, enggak gitu aja, tapi gue juga ngambil pelajaran yang cukup menarik. Misalnya kayak contohnya bencana alam dan cara penanggulangannya, terus studi tentang rumah tradisional Jepang dan juga pariwisata Jepang. Ya selebihnya habis itu cuma kelas bahasa Jepang umum biasanya sih. Oh iya, untuk kelas bahasa Jepangnya itu nggak bisa asal ambil, karena di sana ada level-levelnya kan. Makanya sebelum kita masuk semester di sana, kita dites dulu placement test, tes uji kemampuan bahasa Jepang semacam kayak GLPT lah kayak gitu, buat nentuin kita level berapa dan kelas mana aja yang bisa kita ambil nantinya gitu. Levelnya itu dari 1 sampai 5 itu paling teratas. Jadwal kuliah itu mulai dari jam 8.45 sampai malam sih sebenarnya sih, tapi kalau gue itu rata-rata dari jam 8.45 sampai jam 4 sore biasanya kalau gue. Dan metodenya di situ tentu aja offline ya, tapi karena mulai dari bulan Februari itu udah corona itu nyebar kemana-mana, jadinya kita semua jadi online, nggak ada tatap muka sama sekali kecuali di Zoom aja. Di sana kita pakai Microsoft Teams pokoknya, jadi ya online lah semua kerjanya. Terus juga sedikit kecewa, soalnya kesana kan kita pengennya senang-senang ngerasain semua experience buat belajar di sana, pengalamannya, tapi ternyata corona dan kita harus stay tetap di kamar, jadi itu sedikit ya mengecewakan lah, tapi overall seru. Untuk tempat tinggal kita disediakan asrama dekat sama kampus. Itu ada 3 tipe, ada A, B, C. Untuk yang A itu mulai start dari 7.500 per bulannya untuk biaya pokoknya itu, biaya sewa. Untuk yang B kalau nggak salah itu sekitar berapa ya yang B ya, lupa. Kalau yang B itu saya lupa berapa, gue tuh lupa yang B berapa. Cuman paling mahal itu yang C, 15.000. Kenapa gue ingat? Karena gue dapetnya yang C yang paling mahal gitu. Buat biaya-biaya lainnya itu kayak biaya tambahan listrik, air, terus sama internet kalau masang gitu. Itu aja sih. Kalau gue tuh cuma masangnya, gue nggak masang internet, gue tuh cuma ada biaya air sama biaya listrik gitu. Kalau buat kasaran gambarannya itu, air itu dibayar 2 bulan sekali, harganya 4.500 yen. Listrik itu tergantung pemakaian, tapi gue di sini ngambil average-nya aja. Average yang dari gue pakai itu adalah 7.000, which is 15.000 ditambah 4.500 ditambah 7.000 yen. Berarti gue bayar sekitar 26.500. Itu kalau di bulan kedua. Di bulan pertamanya berarti lebih murah karena nggak ada air. Biasanya sekitar 21.000, 22.000 lah per bulannya gitu. Baito, di sana gue baito gue sebagai guru les. Lebih ke lesnya itu bukan les tentang ngajarin matematika atau bahasa Inggris atau segala macamnya, tapi lebih kayak
ke bimbingan hidup gitu, kayak apa ya, counseling. Jadi ada murid yang memang sudah lulus SMA terus dia nggak tahu mau kayak gimana ke depannya, jadinya gue ngebimbing dia, ngajak ngobrol dia segala macam sambil ajar-ajarannya tentang dunia luar. Ya semacam counseling gitulah, lebih ke ini, lebih ke bukan cara hidup, apa ya namanya, untuk menuju diri kita yang lebih baik lah gitu ke depannya. Ya, untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki diri, siapa yang namanya ya, ya itulah pokoknya. Intinya yang pengen gue sampaikan adalah gue di sana Roberto sebagai guru les, dan buat gaji, kasaran gajinya itu sekitar 1.500 yen per jam. Gue kerja seminggu 20 jam, berarti gaji gue sekitar ya 120.000 yen lah. Itu udah cukup banget buat hidup sendiri, apalagi ya sendiri, masih muda, pengen sana sini belajar ini belajar itu, ya itu udah cukup banget sih. Terus oh ya, gue di sana baito karena salah satunya adalah gue masalah finansial, karena sebelum berangkat itu sebenarnya kita ada yang namanya beasiswa buat apa, finansial di sana, namanya JASO. Itu kita dapat 80.000 per bulan, 80.000 yen per bulan. Cuma karena memang gua nggak lolos seleksinya, jadi seleksinya itu kita ngirim esai dan ngirim beberapa dokumen lah, jadi kayak seleksi dokumen. Cuma karena gua nggak lolos, jadinya gua nggak dapet, yang dapat malah temen gue satu lagi. Karena gua nggak mungkin dong nggak kerja dan masa minta mulu dari orang tua, nggak ada juga, kayak susah juga misalnya mbak, kita udah berangkat pakai uang sendiri terus juga masih mau minta dikirimin, itu kan gak bakal bisa kan. Jadinya mau nggak mau gue harus kerja di sana. Nah kebetulan gue dapet kerjanya jadi guru, oke, gajinya dan tempatnya oke, jadi gue lancar sampai akhir gitu. Kendala, iya tadi yang gue sebutin sebelumnya, kendala utama adalah finansial, karena gue gak dapet beasiswa JASO, jadinya gue harus kerja, kalau nggak kerja nggak makan. Terus kesan sebelum sampai dan sesudah sampai Jepang. Yang pasti itu pertama gue kira tuh orang-orangnya tuh dingin banget, tapi ternyata ada beberapa teman orang Jepang yang emang welcome banget sama kita, jadinya kitanya juga nyaman di sananya. Terus juga beberapa poin kayak misalnya gue kira tuh Jepang tuh bersihnya tuh cuma gimmick doang, atau cuma stereotip dari orang-orang di luar negeri, tapi ternyata pesan-pesannya memang bersih banget sih. Kayak orang-orang disiplin, terus juga menyari tong sampah tengah jalan susah, jadi kita harus bawa sampah kita sendiri sampai rumah baru dibuang di rumah gitu. Pengalaman paling menarik itu adalah gue keterima di tempat kerja yang tadi gue bilang, di tempat les itu orangnya welcome banget, karena emang tempatnya baru dibuka juga, dan gue nggak expect orangnya tuh bakal welcome yang kayak gimana gitu. Mereka tuh bener-bener baik banget, apalagi bos gue itu baik banget di sana. Jadi itu salah satu pengalaman paling menarik buat gue, karena baik lagi gue karena masalah finansial, jadi gue di sana itu banyak menghabiskan waktu di tempat kerja di kantornya. Nah itu gue ngobrol-ngobrol sama satu gue segala macam, dan itu kayak ngebuka banyak pikiran gue gitulah. Terus yang kedua itu pengalaman menarik itu adalah saat gue jadi staff buat tour dari pemerintah prefektur Hiroshima yang nyediain snow tour atau tour buat ngerasain salju atau apa ya namanya, Yuki-Taiken snow experience buat mahasiswa asing gitu. Ya itu pertama kali gue nyobain salju yang kayak gue kerja tapi juga main-main, jadi kayak bukan main-main kerja tapi juga senang-senang, jadi kayak Iseki Nicho lah, satu batu dua burung. Jadi itu seru lah buat gue, pengalaman menarik. Terus pesan gue buat kalian itu yang mau daftar, pertama kuatin mental, karena kalian bakal jauh dari kerabat, dari keluarga, dari orang-orang terdekat kalian bakal berada di negeri orang. Kalian harus patuh sama peraturan sana, jaga sikap,
karena kita nggak cuma bawa diri kita, nggak cuma bawa nama kita, tapi kita juga bawa nama kampus, bawa nama negara. Jadi behave lah di sana, jangan terlalu liar. Pokoknya sesuaiin sama keadaan di sana. Terus ulang dulu. Pesan gue buat kalian yang mau daftar itu, pertama kuatin mental, karena kalian bakal jauh dari kerabat, dari keluarga, dari orang-orang terdekat kalian. Jadi kalau ada apa-apa juga nggak ada yang bisa bantu. Dan juga behave di negara orang, kita harus jaga sikap, taati semua peraturan di sana. Terus juga kita nggak cuma bawa nama kita sendiri, tapi kita juga bawa nama kampus dan juga bawa nama negara kita, Indonesia. Oke semuanya, jadi terima kasih buat kalian semua udah nontonin gue, yang padahal kalian aja nggak kenal gue siapa. Tapi semoga yang gue sampaikan dari tadi itu bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian bisa keterima di FUSA dan berangkat ke Jepang. Oke, dewa, mata imasho, bye bye.